bagaimana kita bermanfaat. Pemikiran saya itu selalu pada statement in action. Bahwa apa yang kita lakukan itu ya untuk negara, sehingga akhirnya ikhlas mengabdi. Karena saya mengajar, ini belum saya sebutkan ya, saya dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Halo mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Waalaikumsalam Pak Bambang. Oke, hari ini kita ada di Palo. Kok ada di Palo? Gak apa ya? Iya. Gak apa ya. Ini mau ketemu sama beliaunya ini, waiting listnya sudah 1 tahun yang lalu, baru ketemu sekarang. Ini adalah namanya, kita kasih tahu yang sekarang, jadi Mbak Hervina. Siapa namanya? Puspitosari. Lama nggak ketemu Pak Bambang. Tapi di depannya ada filternya pas pengumuman saya datang. Saya dulu masih sempat ngasih ekspresi. Pak Bambang yang kasih support saya, yang mendukung saya, apalagi penelitian saya terkait dengan keahliannya Pak Bambang. Beliau pakarnya prostitusi online, sehingga saya pun juga sering konsultasi, tapi juga penelitian bersama Pak Bambang. Karena Pak Bambang justru yang memberikan banyak informasi. betul. Iya, Bukan lupa ya Pak ya, atau pura-pura lupa ini. Justru informasi banyak saya dapat dari Pak Bambang kan, lupa ya Pak. Oke, saya sengaja lupa ya. Ingat podcastnya ramai ya. Justru saya akan bertanya di balik layarnya. Jadi objek penelitian yang utama itu adalah Doli yang kalau dulu kita kenal itu luar biasa ramai, orang kesana banyak konsumennya ya. Tapi sebetulnya sudah beralih ke e-Doli. Sebelum ke situ. Nah, jadi yang saya tanyakan, prosesnya ketika jenengan sering bolak-balik ke Doli itu orang dikerutukin ngomong. Oh, saya enggak saya penelitiannya bukan di tempatnya Dolinya, tapi di online-nya. Tapi pada saat kesana juga ke Doli pernah juga? Pernah lewat. Nanti sana aku ketemu ya? Oh iya. Lo kan yang ngantar Pak Bambang. Oh iya. Pas nggak sama saya. Ketika di sana itu mungkin tatapan orang itu gimana? Karena saya memang akhirnya ketika lewat ke sana, ya namanya kita perempuan mau meneliti terkait itu juga pikir panjang ya, gitu loh. Akhirnya ambil yang dalam kajian online-nya saja seperti itu. Maksud saya gini, kan ketemu jenengan pernah ke sana juga. Lewat saja saya. Lewat aja. Iya. Tapi maksudnya pada waktu ketika lewat itu pasti kan juga was-was. Hanya ini ya, akhirnya itu menimbulkan rasa prihatin kita ya. Rasa prihatin kita kan sebetulnya ini dilegalkan atau tidak sih kan seperti itu. Sebetulnya kita sudah mengatur kan seperti itu. Kita sudah mengatur terkait dengan prostitusi, tetapi kan memang yang bisa dipidana hanya mucikarinya saja. Sehingga itulah yang muncul persoalan. Terlebih kita juga nggak punya undang-undang prostitusi. Kita juga beberapa perda sebetulnya sudah ada yang mengatur terkait dengan prostitusi, tetapi memang persoalannya itu kan pada ketika orang jual ada yang beli, ya orang akan tetap terus jual seperti itu, kan akan tetap terus ada. Dan terkadang juga bukan karena paksaan, tapi karena keinginannya sendiri. Nah, yang menjadi persoalannya kan di situ, ketika karena keinginannya sendiri nih, sementara yang bisa dipidana itu hanya perantaranya, mucikarinya saja. Bagaimana dengan pelakunya? Bagaimana dengan konsumen dan mohon maaf yang
PSK-nya ini seperti apa pengaturannya, itu yang menjadi problematika. Akhirnya bagaimana kedepannya kita harus mengatur ini supaya ini bisa diminimalisir, kita kembali lagi ke Pancasila kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah ini bisa dibenarkan? Kan seperti itu kan Pak Bambang. Pantesan saya berhenti karena nggak ada yang mau beli saya. Nah, kemudian di risetnya ini setelah mereka kemudian dibubar zamannya Bu Risma ya. Iya. Nah, ini orang-orangnya ini dari riset akhirnya lari kemana? Yang salah satunya saya juga tahu sebenarnya, ke Gunung Kemukus ya. Yang saya kurang tahu, Mas mau tahu kan? Aku kan tahu meneng. Itu kan bisa lagi-lagi informasinya kan dari Pak Bambang. Sumbernya lagi-lagi dari Pak Bambang. Jadi riset saya itu saya kembangkan karena hasil diskusi dengan Pak Bambang. Akhirnya terpikir saya, oh ya ini kan harus diselesaikan, harus kita pecahkan. Padahal waktu itu nyaris nggak selesai loh. Nyaris saya sudah putus asa. Menyebutkan berapa lama? Kalau nggak apa-apa. Apa? Risetnya mau ngomong nggak berapa lama? Oh iya, saya tempuh kuliah S3 itu 5 tahun 8 bulan. Oh, 5 tahun loh. 5 tahun 8 bulan karena akhirnya menarik juga ini. Kalau penelitian gitu ya. Tidak mungkin. Terus dikasih banyak data sama Pak Bambang ini. Jadi beliau ini punya peran yang luar biasa di hasil riset saya. Akhirnya bisa selesai doktor. Ini peran beliau ini. Nah, kalau dari hasil riset, nah sekarang ke online-nya itu gimana ceritanya? Ketika saya berpikir, ketika kita mau riset konvensional, terlebih kita lihat saja perkembangan saat itu. Saat itu saya meneliti itu tahun 2010 sudah lama, yang ketika itu belum marak. Cyber prostitusi itu belum semarak. Undang-undangnya waktu itu sudah belum ada. Iya, undang-undangnya sudah ada, undang-undang IT kita, tetapi memang ini ya ada undang-undang tahun 2008 kan sudah kita punya undang-undang IT kita, tetapi memang masih multitafsir di dalam ketentuan pasal 27 undang-undang IT kita. Kemudian kan belum banyak situs-situs yang diblokir, sehingga akhirnya saya melihat di jejaring-jejaring sosial ternyata masuknya juga lewat jejaring sosial, akun-akun mohon maaf, akun-akun bispak, bisyar ketika itu kan banyak bermunculan. Nah itulah yang akhirnya ketika secara konvensional saja kita masih bingung mengatur, sudah lari ke cyber. Kemudian ketika lari ke cyber ini akhirnya kan orang jual diri sudah nggak lagi tanpa perantara, karena dia sendiri yang memasarkan. Lalu siapa nanti yang dipidana? Kan seperti itu. Itulah yang awal mula ketika kasus Tata Cabi ya, udah lama sekali tuh. Ketika saya meneliti kasus itu, dia jual online, jualnya kan harganya jadinya murah. Karena ini karena tidak pakai perantara, apalagi dengan fasilitas yang tempatnya sudah disediakan dia sendiri kan, seperti itu kan. Itu yang mengakibatkan semakin maraknya, apakah ini menjadi lifestyle atau seperti apa, yang akhirnya dia korban pembunuhan kan. Jadi keseluruhan akhirnya kalau kasus itu bukan ke case pembunuhannya, tapi ke case ininya ya, ke apa faktor-faktor apa yang menyebabkan dia menjual dirinya sendiri ini, yang akhirnya juga termasuk. Lalu pengaturannya ini bagaimana ya untuk ketika dia menjual dirinya sendiri karena keinginannya sendiri, posting-posting sendiri lewat akun-akun media sosial, kita apa akan demikian membiarkan ini? Kan persoalannya di situ. Tapi akhirnya itu bisa dipidanakan nggak? Kalau sekarang misalnya udah direct seperti itu, jadi tidak lewat perantara. Nah persoalannya kan di Undang-Undang ITE kita pasal 27 itu kan mengatur terkait dengan kesusilaan.
Tetapi batasan kesusilaan itu sejauh mana kabur, masih multitafsir. Kesusilaan menurut saya beda, mungkin persepsinya kesusilaan menurut Pak Bambang kan seperti itu kan. Menurut saya itu enggak patut. Tapi menurut Pak Bambang mungkin loh itu biasa aja. Ketika cewek-cewek ngupload foto-fotonya, malah dinikmati kan seperti itu kan Pak. Tapi menurut saya loh apa ini kan seperti itu kan. Makanya batasan kesusilaan ini sebetulnya sejauh mana? Sementara di dalam penjelasannya pun juga cukup jelas. Nah ini kita kan harus mengatur sejauh mana negara ini mengatur persoalan seks intercourse, persoalan hubungan seks ini sejauh mana harus diatur. Kalau sekarang kita lepas dari risetnya, iya, Mbak Vina, sekarang orang-orang yang alumni ini apakah dominan menggunakan pola seperti ini? Kalau saya melihat dari yang saya telusuri ya, karena sudah beralih ke cyber ini, persoalannya pun juga ketika dengan adanya Permenkominfo 2014 ya, itu kan sudah mulai dibatasi ini situs-situs yang bermuatan negatif sudah luar biasa. Tetapi bagaimana ketika larinya ke media sosial? Nggak mungkin kan akan diblokir. Nah masalahnya kan di situ. Mungkin sih. Kemungkinan bisa diblokir, tetapi kan yang saya maksud ketika website yang menyediakan situs-situs cyberporn, cyberprostitusi ini kan menyusupnya ke media-media sosial. Menurut Pak Bambang bagaimana nih saya ditanya solusinya? Ya, jadi kalau misalnya media sosial kan yang menuju ke Indonesia itu diblok. Jadi ya pokoknya yang mengakses misalnya Instagram itu diblok bisa. Tapi belum diblok. Juga mesti ingat bahwa yang menggunakan Instagram bukan hanya yang seperti itu. Iya. Menggunakan untuk produktif, konstruktif juga jauh lebih banyak. Iya. Sehingga kalau misalnya diblok nggak bisa per akun nggak bisa. Ya. Kalau website kan kalau website kan langsung bisa ditutup. Nah ini memang susah. Ya. Sehingga kalau dari sisi saya ya kita harus menyiapkan diri sendiri, berpikir yang baik, yang positif, jangan sampai terjerumus ke situ. Memang kembali ke diri kita, jangan sampai itu akhirnya menjadi lifestyle yang mau cari uang dengan cara yang mudah kan seperti itu. Apalagi transaksi itu juga terkadang hanya cukup mengirim ganti pulsa, kemudian lewat kirim video aja kan seperti itu, atau mungkin langsung live. Terus dia dapat bayaran pulsa, nggak selalu dengan menikmati nggak selalu harus konvensional bertatap langsung fisik, tetapi online ini batasan transaksi seksual online ini batasannya itu sejauh mana itu juga menjadi pertanyaan kan. Kalau ketika sekpon misalkan seperti itu, ini kan ada jasa seksual yang dijual ketika dia dapat bayaran untuk orang sekspon seperti itu. Lalu ini pengaturannya di mana? Kalau seandainya Mbak Vina jadi laki-laki, kalau melihat yang erotis kayak gitu, kira-kira gimana? Terangsang nggak gimana? Saya nggak tahu nih kalau dari perspektif laki-laki ya. Kalau saya sendiri kan dari sudut pandang perempuan itu, bagaimana kita mengembalikan ke, jangan sampai ini akhirnya menjadi degradasi moral dan jadi malapetaka. Iya, jangan sampai degradasi moral ini semakin meningkat. Hasilnya akhirnya apa kesimpulannya di risetnya itu? Bagaimana pengaturannya? Kan di situ persoalannya kan bagaimana pengaturannya ini, sehingga akhirnya kita perlu untuk regulasi yang tadi saya sampaikan di awal. Sejauh mana ini mau diatur? Itu memberikan sumbangan kepada pemerintah juga untuk mungkin
membuat undang-undang. Iya, harusnya ketika kita membatasi bahwa kita tidak melegalkan prostitusi dalam bentuk apapun, kita punya undang-undang prostitusi diatur di sana. Tapi kan sampai sekarang nggak ada ini. Jadi akhirnya bukan hanya multi tafsir di ketentuan pasal 27 saja, dan tidak hanya diatur di Perda. Kenapa? Karena persoalan kan tidak hanya persoalan di daerah, tapi di semua daerah kan sebetulnya. Apalagi sekarang sudah borderless, sudah lintas negara. Mbak Vina itu S1-nya di ITS ya? Apa itu? Gimana? Di Brawijaya. Brawijaya ya? Brawijaya kalau sama Bogor itu dekat ya? Kan harus saya ke Surabaya ya. Masuknya butuh waktu berapa lama? Berapa jam? Malang Surabaya. Malang Surabaya. Berarti munculnya di itu dulu gimana? Ketika saya S3, ketika saya S3, S2-nya di mana? S2 di UNS, Universitas Jadi Negeri. S2, S3 di mana? Iya. Gimana terus munculnya gimana? Ketika itu saya browsing, apa ya yang belum diteliti orang tahun 2010 loh ya ini. Tahun 2010. Sekarang udah banyak ya. Sekarang sudah banyak penelitian, bahkan mahasiswa saya sudah banyak yang kaji di riset itu. Ketika itu terusik ya hati saya. Ketika nanti kedepannya ini menjadi marak, ya, ketika itu jadi marak, gimana? Kan seperti itu kan. Kita harus memayungi dengan regulasi. Kalau dulu itu kita bicara hukum itu kan, hukum itu dalam lingkaran yang besar. Tahun 2000, sebelum tahun 2000. Kemudian teknologi itu dalam lingkaran yang kecil, karena hukumnya masih bisa menjangkau perkembangan teknologi. Tapi sekarang justru hukum kita yang di lingkaran kecil, teknologinya yang di lingkaran besar, sehingga perkembangan teknologi yang luar biasa cepatnya ini, apalagi sekarang semua sudah melalui online. Kita nggak punya jaringan wifi, nggak punya pulsa untuk internet saja kita sudah bingung kan. Nah ini bagaimana hukum ini akhirnya bisa menjangkau perkembangan teknologi ini, bisa mengikuti perkembangan teknologi. Karena hukum yang baik itu yang bagaimana, hukum yang sudah belum ada masalah sudah ada aturannya. Jangan sampai muncul masalah tapi belum ada aturannya ini. Sehingga harus ada dulu aturannya. Padahal kan ada masalah dulu. Iya, seringkali kita demikian. Ada masalah baru diatur. Padahal ini tidak bisa berlaku. Oke. Aku yang ngerti sih deh. Iya. Belajar dari dia. Kan sering diskusi bersama, memecahkan persoalan. Masalahnya waktu kita ketemu sekarang jadi jarak. Iya, jarak memisahkan. Berapa kilometer harus kita tempuh untuk bertemu ya Pak Bambang. Makanya saya kemarin itu ya, saya harus pulang ini ketemu Pak Bambang seperti itu. Sehingga saya sempatkan waktu itu untuk ketemu Pak Bambang, karena sudah dari dulu itu kita janjian mau ketemu ya Pak. Mbak Dina, dulu ada pikiran apa sih sejak kecil pengen jadi istilah pengacara atau di bidang hukum waktu kecil? Waktu kecil pengen jadi dokter waktu biar nanti bisa meriksa Pak Bambang kalau sakit kan gitu daripada belum. Aku sakitnya cuma sakit hati, nggak mau sakit fisik. Terus gimana kok jadi dokter terus jadi sarjana hukum? Ya dulu sarjana hukum udah cukup ya, sekarang sampai sejauh ini karena orang tua hukum ya, pikirannya hukum. Akhirnya saya itu udah kuliah ambil hukum saja, biar buku-bukunya nggak usah beli lagi. Ya padahal saya ingin ambil komunikasi ketika itu. Terus karena didorong orang tua udah ambil hukum saja, karena semua orang, bahkan semua orang itu pasti butuh orang hukum kan, seperti itu ya. Tapi sekarang sudah luar biasa orang yang punya ketertarikan mempelajari hukum, karena banyak juga kan dokter-dokter sekarang yang ambil
kuliah di Fakultas Hukum, bahkan sampai ambil doktor hukum. Akhirnya saya ini, aduh nanti gimana ya ini kalau semua sudah paham hukum dengan berbagai bidang, kan seperti itu kan. Sudah semua sudah kuliah bahkan sampai S3 ini sudah ngambil hukum. Kita kan berarti harus menggali kemahiran lain yang ketika itu kembali lagi ke tadi ya ceritanya. Ini hanya untuk futuristik kedepannya. Saya harus apa lagi ya keahlian yang perlu kita gali, karena kan kita proses belajar itu harus terus ya Pak Bambang. Saya belajarnya dari Pak Bambang ini. Belajar itu kita belajar nggak ada hentinya. Bahkan ketemu Pak Bambang ini satu proses pembelajaran yang luar biasa. Saya diajarin podcast ya Pak Bambang. Jadi ketika itu karena yang memang orang tua yang minta udah ambil Fakultas Hukum gitu, pasti ada banyak bermanfaat. Awal mula saya mendaftar pilihan pertama, pilihan kedua ketika itu UMPTN ya. Ketika masa saya itu pilihan pertama hukum, Fakultas Hukum, pilihan kedua juga Fakultas Hukum. Hanya universitas saja yang beda yang itu. Terus akhirnya karena sudah diterima, satu semester itu masih galau. Belum mencintai ya, namanya kita padahal ingin ambil komunikasi ini gitu loh, tapi akhirnya jadinya saya ngambil di Fakultas Hukum. Tapi lama-lama karena kita sudah kenal ya, mulai menggali isu-isu hukum, diajarkan dosennya kan seperti itu ya, lama-lama oh ya menarik juga ini ketika kita menggali. Sama saja ini kan kita mencari penyakit yang kita juga harus mencari resepnya apa ini obatnya, sama halnya kan demikian. Akhirnya muncul kecintaan saya untuk menyelesaikan kuliah itu tepat waktu, karena ketika itu kalau saya kuliah tepat waktu mau segera melanjutkan sekolah S2 kan seperti itu. Jadi akhirnya sudah lulus, saya ambil S2 di UNS langsung. Ambil S2 di UNS juga lulusnya tepat waktu, yang akhirnya saya sangat ingin sekali menjadi dosen. Karena kalau kita jadi dosen awet muda ya. Kita ketemu mahasiswa. Jadi akhirnya jiwanya muda terus ya gitu. Terus kok saya begitu mencintai dunia kampus itu. Masuk jadi dosen tahun berapa? 2009. Loh, S3 itu 2010 ya? 2010. Jadi lulus S2. Lulus S1 langsung S2, selesai S2 saya daftar jadi dosen. Kemudian saya langsung lanjut kuliah S3 2010 itu. Memang agak lama kuliah saya S3 karena kan sudah banyak yang senior. Jadi hanya nekat aja, mudah nekat. Ternyata waktu teman-temannya kok senior semua. Saya paling kecil sendiri. Tapi beruntungnya karena teman-temannya banyak yang senior ini, saya banyak belajar dari teman-teman. Kemudian riset apa ya yang belum banyak dikaji. Akhirnya saya ngambil riset tentang cyber prostitusi itu. Tapi kenapa waktu itu di mana? Kuliah S1 saya. Pilihan pertama kenapa di mana? Saya sebetulnya belum pernah ke Malang. Belum tahu kota Malang. Cuma mau ngisi formulir itu langsung, aduh kemana ya ini? Udah ke Malang saja, seperti itu. Pilihan keduanya? Yang kedua di Solo. Oh Solo. Ya. UNS. Ya. Justru UNS pilihan pertama. Pilihan keduanya di Brawijaya. Tapi keterimanya di Brawijaya. Mencintai Malang juga adanya. Mencintai Malang kota yang indah. Tapi mencintai sekarang mau dites, padahal saya itu nggak pernah main kemana-mana. Jadi kalau mau ditanya jalan mana itu nggak tahu, nggak paham. Saya itu mahasiswa kupu-kupu ya, ke kampus pulang, ke kampus pulang. Seperti itu Pak Bambang. Jadi kalau mau dites tempat mana ini, tempat makan mana, tapi suasana di sana teman-temannya itu
kekerasan di Malang itu. Pas itu dites. Enggak jadi dites karena jadi Malang itu kan gini untuk belajar banyak yang mengatakan asik. Kalau Jogja itu memang suasananya juga asik, cuma kan agak panas. Iya. Jadi kerasan. Karena saya itu kan punya asma ya, kalau agak panas sedikit itu. Jangan ngomong gitu nanti nggak ngaku loh. Kambuh. Tapi ternyata ketika di Malang nggak pernah kambuh karena hawanya sejuk. Itu yang mau saya promosikan itu, tinggal di sana itu hawanya sejuk. Jadi akhirnya nggak pernah kambuh. Yang di Brawijaya Pak Bondan, salam. Oh iya, salam kenal Pak Bondan. Pak Bondan di DDF Fakultas Teknologi Informasi. Nah, waktu kuliah pulang pergi selalu naik apa bis atau kereta atau jalan kaki. Karena kos saya cuma di samping. Dari Solo. Oh, dari Solo ke Malang. Awal-awalnya naik travel karena masih takut ya. Tapi lama-lama nyoba naik bis, turun Surabaya, terus lanjut bis ke Malang. Kenapa ya langsung Malang? Saya malah belum, saya di Malang itu belum pernah naik bis yang Solo Malang karena jamnya malam ya kalau saya nggak salah, dan belum pernah naik kereta. Jadi saya itu kalau nggak naik bis naik travel. Dan akhirnya jarang pulang. Awal-awal pulang masih nangis-nangis, kangen pengen pulang ke Solo. Lama-lama 6 bulan, lama-lama ditanya. Jadi waktu itu masih kecil gitu ya? Masih kecil, masih itu kalau bilang berat badan malu ya Pak ya. Tapi dulu masih sangat langsing sekali. Ya saya tahu. Iya, ingin kembali langsing lagi. Tahu, padahal baru ketemu sudah saya mau. Oh iya. Iya, ketemu kita kan udah nggak itu, sudah kamu sudah mulai nggak libur. Iya. Ya. Terus kemudian ketika kuliah itu apa hal yang menarik di Malang, di Brawijaya? Menariknya masuk ke hati, mungkin sekalian tekan saiki. Masuk hati ya. Ya kita kuliah menikmati suasana belajar, apalagi kampusnya bagus, bersih, teman-temannya semuanya baik semuanya. Termasuk buku-bukunya Bapak kepake semua. Juga. Ya kepake, kebaca kan akhirnya sesuai cita-cita orang tua, dan ketika itu saya mensyukuri, oh ya mungkin memang jalan saya untuk di Fakultas Hukum kan seperti itu ya. Terus saya mensyukurinya juga mungkin memang orang tua itu mengarahkan itu nggak salah, nggak keliru, namanya orang tua mengarahkan itu. Makanan favoritnya apa? Telur, cukup telur. Kok telur? Iya. Cuma apa? Cukup digoreng itu sudah makanan favorit. Karena saya nggak doyan sayur. Bila kenapa? Iya nggak pernah makan. Sayur kalau sayur bisa kurus. Nggak tahu ya, dari kecil itu makannya telur. Jadi kalau sudah lihat apapun makanan, ketika sudah ada telur, dan yang saya sebut telur. Jadi kemarin kena yang susah berat, malah kebanyakan telur. Gitu ya. Protein, kolesterol. Nggak sayang tuh. Sayang, tapi gimana lagi? Sukanya telur. Maksud saya ngomong saya juga. Oh iya. Jadi kalau makan nggak ada apa-apa, asal ada telur goreng sudah selesai. Tapi teman-teman saya udah hafal itu. Tapi digoreng atau direbus atau apa? Gak masalah, pokoknya telur. Pokoknya telur. Diapain? Masak apapun pokoknya telur. Nah, Mbak, ketika jadi dosen, apa yang menarik jadi dosen? Menariknya jadi dosen, ketemu mahasiswa. Ketemu mahasiswa apa? Ketemu mahasiswa. Awet muda itu tadi ya? Iya, awet muda. Kalian umurnya berapa nih sekarang? Saya berapa lagi itu? Saya 17. Oh iya, saya berarti 11 tahun. 36 kan. Oh, 36. Nah, kalau ketemu mahasiswa apa yang misalnya di kelas, apa yang membuat jadi senyum? Muncul semangat terus ya, serasa kita ini jadi mahasiswa. Serasa kita ini jadi mahasiswa, dan saya nggak pernah mempersulit mahasiswa. Kita diskusi bersama. Saya selalu mengajarkan mahasiswa, di Fakultas Hukum itu kita cari-cari masalah.
Ya cari-cari masalah, cari-cari persoalan hukumnya apa, kita sendiri yang memecahkan. Kalau kita mau menghafal semua produk aturan kan jelas tidak mungkin ya mau dihafal keseluruhan, tapi paling tidak kita memahami ada persoalan apa di dalam produk-produk aturan itu yang kita mau gali bersama, sehingga saya lebih senang diskusi dengan mahasiswa itu supaya mereka juga bisa menemukan isu hukumnya apa ini, persoalannya apa, kita analisis bersama. Nggak pengen jadi pengacara? Saya sudah mengambil PKPA ya, pendidikan profesi advokat, tapi memang tidak praktek. Tidak praktek. Jadi hanya untuk profesinya aja. Ya, untuk pengetahuan kita. Namanya kita belajar ya. Gak pengen, kenapa gak pengen praktek? Kalau saya baru tahu itu kalau misalnya pengacara itu ternyata dan kawan-kawan bukan sendirian kan. Nah kenapa misalnya gabung gitu? Enggak, saya memang enggak ke prakteknya. Lebih cukup jadi dosen. Jadi dosen. Iya. Jadi dosen riset cukup, itu yang lebih saya minati ya. Apa perbedaannya ngajar S1, S2? Kalau ngajar S1 kita masih memberikan pemahaman ke mahasiswa. Hukum itu apa, kan seperti itu. Kalau sudah S2 kan kita lebih ke pemecahan persoalan-persoalan. Apalagi kalau mahasiswa S2 itu rata-rata sudah banyak yang praktisi. Dari situlah saya mengambil banyak ilmu juga. Karena saya menganggap itu kita ketemu siapapun itu semua itu pasti ada pengetahuan. Semua orang itu sumber pengetahuan. Bisa punya pikiran kayak gitu ya. Semua sumber pengetahuan. Kalau ada yang sudah yang minta jadi promotor belum? Banyak yang minta, tapi karena saya ini belum mengurus. Sampai di situ. Ya, sampai di situ ya Pak Komang juga paham. Jadi memang harus mengejar itu juga, karena itu kan juga bekal kita jadi dosen. Tapi kalau uji sementara ini S2, di S2, di S1 ya. Kalau S3 itu diundang teman-teman itu jadi penguji akademi. Penguji akademi. Jadi hasil riset itu bukannya kemarin sudah diminta dari beberapa pemerintah daerah untuk membantu membuat peraturan daerah. Sebetulnya sering pendampingan pembuatan perda-perda yang tidak hanya dari riset saya saja, seperti beberapa produk-produk daerah, mulai pembentukan perusda-perusda, kemudian juga termasuk terkait dengan ini ya, pajak, retribusi, termasuk warnet dulu itu. Tapi ini perda warnet itu kan dulunya marah ya, sekarang sudah sulit dicari. Padahal dulu booming yang belum ada aturannya, artinya warnet buka 24 jam sampai biliknya tertutup, kan seperti itu kan Pak Bambang. Biliknya tertutup itu mau ngapain di warnet, kan seperti itu. Kemudian juga tidak difilter, baru dibuat aturannya. Karena perkembangan teknologi ini cepat, itulah luar biasa cepatnya ini. Semua sekarang sudah pegang smartphone. Pada saat kemudian pendampingan itu kemudian produknya diterima, rasanya gimana? Tentunya harapan justru malah deg-degannya ini nanti diimplementasikan ini muncul masalah apa tidak ya kan gitu kan. Karena jangan sampai ternyata ketika diimplementasikan ini justru malah muncul persoalan baru atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, sehingga kan ketika kita mendampingi di dalam pembentukan produk-produk aturan itu kan kita juga melakukan riset dulu kan, mulai dari pembentukan naskah akademik itu kan berbasis riset. Kita mau tahu dulu mengapa produk aturan ini mau diatur, latar belakangnya apa. Kemudian ketika diatur pun dampaknya ini nanti apa, bahkan per pasal. Ketika per pasal itu nanti muncul, dampaknya itu apa.
itu sudah dikaji, sehingga jangan sampai ketika aturan itu muncul masih muncul banyak persoalan. Apa bedanya sih ngajar di SD kan? Saya belum ngajar di SD. Baru sampai di SD. Apa bedanya jadi PNS sama pegawai swasta? Kalau perbedaannya ya kita kan kalau PNS tentunya orientasi kita mengabdi pada negara, dan itu cita-cita saya dari dulu. Cita-cita saya dari dulu itu memang ingin jadi PNS itu karena ingin mengabdikan diri untuk negara, karena ya sama-sama mengabdi. Tetapi saya berpikir ketika itu saya S3 itu saya dapat beasiswa dari negara. Kalau saya dapat beasiswa negara, apa sih yang bisa saya berikan untuk negara ini, kan seperti itu. Akhirnya saya melamar CPNS dosen, dan saya nggak mau melamar CPNS selain dosen. Karena memang sudah dari awal komit saya mau jadi dosen supaya bisa share apa yang sudah saya pelajari, ya supaya bisa berbagi lah, kita juga bisa terus update pengetahuan ya. Kalau hasil yang di swasta sama di negeri perbedaannya? Sebetulnya kalau kita lihat perbedaan itu nggak ada ya, nggak ada perbedaan antara kita ngajar di swasta ataupun ngajar di negeri. Semuanya mahasiswa itu kan sama bagaimana kita memberikan bekal pengetahuan hukum kita, kan seperti itu. Jadi kekuatannya di dosen. Bagaimana kita mampu mentransfer apa yang sudah kita pelajari dari pengalaman kita. Makanya tadi Pak Bambang tanya, kok nggak praktek di advokat? Memang saya nggak di praktek advokat, tapi kalau pendampingan di dalam pembentukan produk-produk aturan itu juga untuk menggali pengetahuan saya dan tahu kondisi-kondisi di lapangan itu sebetulnya seperti apa. Yang perlu diatur kan seperti itu ya. Tempat favoritnya di mana? Tempat favorit di depan laptop. Sampai teman saya itu kemanapun pasti bawa laptop. Nggak bisa lepas dari laptop saya itu, karena tidur juga ngalami laptop. Aku mau dulu jadi laptop. Udah ngalami laptop. Maksudnya tempat wisata. Tempat wisata, ya itu yang saya kurang piknik Pak Bambang. Mungkin Pak Bambang ini ya mau ngajak piknik. Kurang piknik. Bahkan hari libur pun saya lebih senang pegang laptop. Aku bingung ya. Gimana ini bicaranya? Mbak kata-kata bulan kemarin ya. Ganti kurang menikmati suasana ini ya. Suasana alam gitu ya Pak Bambang. Betul. Iya. Saya ini maksudnya butuh masukan Pak Bambang. Biar ada variasi hari-hari saya. Jangan nangis. Semangat. Ya, biar variasi hari-hari. Ya. Oke, Mbak. Ketika riset, tentu kan ketika jenengan sudah doktor, ini kan sekarang sudah sedus loh. Sampun. Nah, tentu kan dituntut untuk 3 tahun ada riset, ada buku. Iya. Terpenuhi. Karena setiap bahkan melebihi apa yang menjadi target tiap semester. Dan bahkan kemarin bukunya sempat bahasa Inggris semua. Iya. Pak Bambang yang baca. Karena hidup saya itu ternyata saya pikir-pikir tidak bisa lepas. Iya, lagi ada apa Pak Bambang? Aku golek semaput saya wae. Lu serius ini? Kalau waktu di Polismunya sih dulu ngajar pertama di mana? Ngajar pertama saya di Universitas Surakarta. 10 tahun saya di sana. 10 tahun. Iya. Ya itu tadi makanya yang saya tanyakan apa perbedaannya di negeri sama swasta itu ternyata hanya masalah apa? Mengabdi ya? Iya, mengabdi sama, hanya tempatnya yang beda. Karena jiwa saya itu kan sudah mengabdikan diri ke dunia pendidikan. Sebenarnya dimanapun itu
nggak ada persoalan. Kalau sekarang tema-tema riset apa yang menarik? Tema riset saat ini ketika itu saya masih ngambil beberapa penelitian ini. Kemarin ngambil terkait dengan cyber etik. Yes, berarti besok risetnya sama saya. Iya. Cyber etik ketika aturan itu, perkembangan masyarakat ini kan cepat. Sementara termasuk tingkah laku, baik itu masyarakat maupun juga bahkan di mahasiswa sendiri saja ya. Ketika kuliah online pada off-cam semua, kita kan nggak tahu ini mahasiswa itu sebetulnya join apa tidur, kan seperti itu kan Pak Bambang. Kemudian sudah diatur belum di dalam peraturan terkait dengan etika mahasiswa ini di dalam mengikuti perkuliahan ini, supaya ya jangan sampai ternyata kita ngajar ditinggal tidur mahasiswa, padahal ketika ke kampus itu mahasiswa harus pakai baju berkerah, harus sopan, kan seperti itu kan, nggak boleh pakai sendal. Nah ini kan perlu diatur bagaimana sih etika ini, sehingga kan perlunya cyber etik ini. Jadi yang baru mau tanyakan, tapi kalau dijawab iya, sudah. Tapi kan masih banyak kelanjutannya ini yang perlu diselesaikan dengan riset. Jadi kalau menurut Mbak Vina, bagaimana kan ini mau tidak mau ke depan untuk e-learning ini akan transformasi digital penting, ya kan? Ya. Jadi apa sarannya? Kita jangan meninggalkan education ini, jangan sampai kan. Transformasi digital ini penting, karena transformasi digital penting ini tentunya bagaimana kita perkembangan e-learning ini ya tetap harus kita pertahankan terus, tetapi kan perlu kita buat bagaimana mengedukasi mahasiswa ataupun mungkin peserta didik yang lain ya, supaya jangan sampai tadi ternyata nggak ada orangnya yang hadir di situ gitu loh. Lalu bagaimana kita memastikan bahwa ilmu yang kita sampaikan ini terserap, walaupun memang sekarang lebih pada bagaimana proses belajar mandiri mahasiswa. Jadi apa sekarang kesimpulannya kalau YouTube ya, dan juga medsos penting. Wis penting. Iya penting. Iya kan penting. Iya penting. Kita bisa paham banyak hal yang mau kita tahu, bahkan gosip terbaru tinggal lihat YouTube. Lihat gosip itu kan kita belajar kehidupannya. Oh, beliau ini selalu kalau ketika melihat sesuatu itu bukan ditanggapi secara negatif, tapi bagaimana itu diserap, dikonversikan ke hal yang positif. Nah, kalau YouTube senangnya kategori apa? Gosip itu tadi. Benar-benar ditelusuri. Faktanya apa ini sebetulnya? Salahnya siapa kan gitu kan? Oh, masalahnya orang hukum itu. Iya, salahnya siapa sebetulnya? Kemudian kita kembali lagi ke faktor-faktor penyebabnya kan. Kalau tidur jam berapa? Rata-rata kebiasaan. Kebiasaan itu jam nggak pasti. Rata-rata seperti ini udah jam 9:04. Belum ngantuk. Kalau gitu pertanyaannya kemarin bisa ada pelatihan. Ya. Nah, yang audit apa nih? Audit fraud. Iya. Gimana itu ceritanya? Jadi nanti habis sebelum Mbak Vina mungkin nanti podcastan saya dengan Pak Taufik Roman nanti kita tanyakan dulu ya. Iya. Atau yang mana dulu, yang ditanyakan dulu? Ditanyakan yang mana dulu? Oh belum, memang belum. Oh iya. Sudah, sudah bukan. Oh iya. Itu pelatihan itu tujuannya untuk mengedukasi teman-teman. Kecurangan ya. Kecurangan terkait dengan sehingga bisa menimbulkan kerugian negara. Oh, jadi kita masih belajar, sehingga belajar sama Pak Taufik ya, bagaimana audit forensik itu seperti apa. Ya,
sebenarnya forensik bukan hanya di dunia hukum aja kan ya. Tapi kalau di dunia medis kan yang paling banyak. Tapi di dunia komputer juga ada. Contoh misalnya bagian administrasi atau bagian misalnya pendidikan, pengajar. Ngapain dia kok seringkali lihat-lihat ke bagian keuangan? Ya apa? Nah, kalau dari sisi forensik ini apa larinya data ini kelihatan. Nah, harusnya kemudian dari general manager ini memberikan peringatan, teguran, pesan, tertulis, dan kalau enggak ada apa harus dibina. Maksudnya ini kenapa ada apa? Itu contoh lain misalnya di bagian rumah sakit misalnya di bagian keuangan kok lihat di bagian operasi ada apa? Nah ini jadi forensik itu ada di situ ada dia. Kalau yang di forensik kesehatan kan ini ahlinya pakarnya Pak Hari Wijoso, tahu nggak ada UNS. Sekarang sudah profesor namanya dulu Pak Dokter Hari Wijoso. Nah kalau dia forensik katanya ketika ada orang meninggal, kok aku langsung dibinatin? Iya, usaha mendengarkan. Penting ada orang meninggal itu, ini bagaimana meninggalnya kenapa dan sebagainya mungkin dibedah dan dilakukan uji forensik. Jadi kalau saya dari sisi hukum bagaimana? Kalau dari sisi hukum kita terkait dengan kesehatan ya berarti audit kesehatan. Kemarin itu kita kaitannya dengan audit kecurangan, kecurangan yang perusahaan misalnya yang menimbulkan kerugian negara. Jika ada upaya preventif ya di sini kita kan lebih baik ini kemarin juga Pak Masul berbicara itu menyampaikan lebih baik preventif daripada melakukan fungsi pengawasannya dulu ke preventifnya daripada ke fungsi menangkap malingnya kan seperti itu kan, sehingga ini upaya-upaya preventifnya itu kita selenggarakan supaya teman-teman memahami bagaimana sih sebetulnya, karena masih banyak multidisiplin ilmu dari teman-teman ini yang kita gabungkan jadi satu, kita sama-sama ayo di fungsi pengawasan kita belajar audit. Selama mendalami bidang hukum ada peristiwa yang unik itu yang sampai sekarang itu masih jadi geli. Kalau saya pagi kuliah di komputer malah di hukum. Gelinya banyak kasus yang dulu kita tahu, orang nyuri sampai jepit di pidana, orang dari Minang nyuri kakao di pidana cuma 1.500 rupiah, kemudian bahkan orang ngecas HP saja enggak izin dulu di pidana. Kenapa? Pencurian listrik kan seperti itu. Sehingga saya selalu ingatkan mahasiswa, jangan sampai dulu ya pinjam pulpen temennya enggak dikembalikan sekecil apapun itu, karena di dalam KUHP kita itu enggak ada batasan pencurian itu sekecil apapun itu, enggak ada, namanya pencurian kan seperti itu kan. Sehingga menariknya dari kasus itu akhirnya bagaimana sih ini cost benefitnya negara yang dicuri cuma nilainya 1.500, dia dipidana, dipenjara, dihidupi oleh negara. Kan orang di dalam lapas kan dihidupi oleh negara. Cost benefitnya negara bagaimana ini? Tapi luar biasa sekarang dengan adanya restoratif justice beberapa kasus ini. Yang kemarin orang nyuri motor karena untuk istrinya melahirkan diselesaikan dengan restoratif justice, luar biasa karena banyak negara sekarang sudah ke arah restoratif justice. Bagaimana upaya penyelesaian yang lebih pada pengutamaan pengembalian kerugian dari si korban. Ini apa sih sebetulnya yang dikehendaki korban? Pemulihan kembali kerugian korban ini. Tapi kita kan masih di retributive justice ya, sistem pembalasan. Ketika terjadi suatu kejahatan, negara mengambil alih dengan menghukum orang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tapi luar biasa perkembangan saat ini, ternyata sudah banyak kasus yang diselesaikan dengan restoratif justice. Sehingga menarik kan Pak, ngomong dulu kasus-kasus itu yang akhirnya orang nyuri sekian kok sampai dipidana. Tidak sebanding. Iya, tidak sebanding dengan nominal yang
diacuri, walaupun itu memang memberikan efek jerah ya, efek jerah, dan orang akhirnya takut untuk melakukan perbuatan yang sama. Iya. Mengingat ya. Oke, ya Allah, kita sudah satu jam. Mbak, harapannya terakhir apa? Untuk siapa ini? Untuk Pak Bambang. Berharap ke aku berharap ke kamu nanti. Harapannya bagaimana kita bermanfaat. Pemikiran saya itu selalu pada statement in action. Bahwa apa yang kita lakukan itu ya untuk negara, sehingga akhirnya ikhlas mengabdi. Karena saya mengajar, ini belum saya sebutkan ya, saya dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Halo mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur, kampus Bela Negara. Itu juga jadi negeri juga ya? Iya, sekarang sudah universitas negeri. Karena kampus Bela Negara inilah ketika awal saya masuk itu, karena jiwa statement in action ini, saya sangat bersyukur, puji Tuhan diterima di sana. Ya. Mbak Dina, iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Bambang, senang sekali saya ini diundang Pak Bambang. Sampai Pak Bambang menyediakan waktu khusus untuk ketemu saya malam ini. Ini malam ya? Malam ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.